aja PO yang jadi agen. Mas pengen banget ngobrol langsung sama Mas Rian. Sini ke garasi. Kalau malam aja kalau pengen ngobrol sama aku, santai. Makanya Mas Agus Sudiro itu kalau kesini pasti malam. Kalau tahu aku di Bangak main pasti malam. Karena ngobrol sama aku tuh paling enak malam. Kalau siang pikiranku nggak fokus. Mas Muhammad baru Yusuf udah kopinya. Makasih banyak, enak kok. Kata istriku pahit tuh, kopi yang enak tuh malah yang pahit aku bilang. Kental. Mas apakah sudah rilis dari Piala Mas? Udah, diem aja jangan posting. Gak enak sama tetangga. Ntar kesana sombong nih, wah pandemi malah ngambil bis. Mas Agus Sudiro itu orangnya gimana Mas? Wajar, biasa. Namanya jiwa muda, masih perlu diarahin banyak. Tapi alhamdulillah orangnya mau belajar lah. Jadi gimana ya? Kalau aku sih benernya simple, karena di mataku mereka semua sama gitu. Tapi kalau misalnya ada yang berselisih antar pengusaha, ya aku tuh pengen bisa ada di tengah-tengah mereka gitu. Kita ngapain sih saling ribut, toh kita juga sama-sama nyari makan di jalan. Jadi ya udah wajar sewajarnya. Aku pengen bisa jadi temen yang baik buat semua orang, termasuk buat dia. Iya Mas, sampean sangat menginspirasi banget sampai orang rumah tuh nanya tak jawab iki lho saya punya bisnis. Kapten Oleh, salam buat keluarga kamu ya. Pertanyaan kadang udah lucu-lucu bikin ngakak. Iya, aku aslinya males kadang jawabin. Karena mereka tuh menanyakan sesuatu yang mereka sendiri udah tahu jawabannya seperti apa. Terus kedua, kadang kalian ini nanya ini cuma buat mancing emosiku aja. Tapi percuma gitu. Karena aku gak akan terpancing. Satu kesan positif yang bisa dicontoh dari Pak Antoni Semberalam, besarnya hati. Sama kayak Pak Yudi. Orang itu hatinya besar. Sama kayak almarhum bapaknya. Aku dulu deket sama Pak Yudi. Jadi mentor gue. Banyak belajar sama bapaknya Mas Antoni aku dulu. Soal kesabaran dalam berbisnis. Dan kebesaran hati dalam berbisnis. Saya di asrama Mas, di Bakti Luhur Malang. Oh, kapan-kapan main ya? Kapan-kapan main? Atau pas lagi ke Malang, dengar ada infoku di Malang, ajak ketemuan. Belum ada clue buat kode rumahnya. Aku masih rapi-rapi kerjaan. Mas, Pom Jenar Sari boleh buat umum? Boleh. Beli tronton sasis apa Mas? Gak tahu, masih baru rencana. Kayaknya Mas Abi dapat dari RM dari Lambung, nomor armada sistem operasi hampir banget sampai. Gak apa-apa. Kan berarti bisa bermanfaat buat orang banyak. Syukur alhamdulillah kalau cara kerjaku, konsepku dalam berusaha bisa menginspirasi banyak orang. Gak apa-apa, aku malah suka. Ultah kemarin aku gak percaya kalau Mas Ren baru ke 37, soalnya masih muda banget, kayak baru umur 36, 37, setahun doang Mas. Setahun doang. Muhammad Barudin Yusuf, amin. Makasih banyak loh Mas. Itu bikin sendiri Mas, ngolah sendiri apa gimana? Produksi sendiri? Baik.
Garasi Solo proyeknya sudah dimulai. Kemarin baru sidang Andalin. Insya Allah kalau sesuai jadwal akhir Juli atau Juni Agustus sudah mulai jalan. Anak-anak Malang asrama sebelumnya itu gak ada yang tahu sama P. Haryanto. Jadi pada tahu semua ya. Besok-besok kalau aku pas launching Malang main ya. Kalau kena training dulu nggak mas? Pasti nih. Dulu pernah jadi kernet di HR terus keluar buat nyupir truk, apakah saya bisa melamar jadi supir DS? Ikut ujian aja, ikut tes-tesan, bisa lah. Kalau pernah jadi kernet di HR pasti tahu prosedurnya kayak gimana. Belum ada pengumuman pemenang lomba video ucapan ultah, sudah ada, udah ada 5 orang. Hadiahnya yang belum, minggu depan. Warung depan garasi Bangga apa masih punya HR? Enggak. Ya nggak punya aku itu, kan aku garasi di sini nyewa mas. Co-driver berapa bulan trainingnya mas? Sebulan paling, sebulan 2 bulan. Izin prewed dengan P. Haryanto monggo. April Yadi, amin amin. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa mas Mamarin Barasudun Yusuf. Nggak apa-apa, makasih banyak. Tak bawa ke Solo kopinya. Di kamar. Yang kemarin dikirimin sama rekan-rekan yang lain juga masih ada tuh, masih banyak banget. Ngiriminnya dikit-dikit aja napa, ngirimin sebok-sebok waduh. Syam Kurniawan, waalaikumsalam. Kapan main Syam? Baik. Kapan kamu main ke Solo Syam? Kalau dari timur turun di Kerawang bisa kalau Kerawang. Gajian driver sistemnya mingguan atau bulanan mas? Mingguan biasanya. Mereka kerja tumpuk 1 minggu, kalau yang di utara ya itu mereka numpuk, ntar 1 minggu keluar, 1 minggu 2 minggu keluar. Jadi kalau di Solo ini tiap hari bisa diambil. Harno Damen masih pegang patas, masih. Kemarin izin mau jalan malam dulu, sementara patasnya sepi. Nggak pengen main-main ke Kaltim mas, kapan-kapan. Siap master, kalau udah di Malang aku dikabari. Siap. Salam buat teman-teman juga ya. Monggo Mas Bambang Amiruddin, silakan. Turun tol apa boleh diomongin sama krunya aja? Insya Allah boleh kalau pas di tempat yang aman, tol yang aman. Pengen dipanggil sama Mas Rian, dipanggil sama aku, buat apa? Mas Damar. Namanya ada Haryantonya lu sama kayak bapak. Mas, gue buka jalur Jogja Pekalongan. Hari ini HR berapa unit yang jalan dari barat, jalan dari dan ke barat? Total per hari sekarang 60-an mas. 60-an ya, sudah 40% lah, lumayan. 50-60-an bis sekarang per hari. Udah mulai 40% operasionalku jalan. Oh, Haryanto nama bapakku. Sama namanya bapaknya ya. Au. Mas, kalau baru lulus SMK mau ngelamar jadi mekanik, kamu ngelamarnya ke Mercy atau kemana dulu? Cari sertifikat mekanik dulu. Kalau udah dapet, udah belajar, baru belajarnya jangan di kita kalau mekanik.
Masa kita masrahin maintenance bis yang tiap hari bawanya penumpang sama orang yang belajar, kan nggak mungkin. Amin, makasih banyak Kapten Oleng, jaga kesehatan juga. Nama aslimu siapa? Divisi pariwisata belum jalan. Udah jalan dikit tapi dianggap belum lah. Amin, mudah-mudahan cepat pulih wisatanya. Tapi di IG ada lu, ya aku kan nggak bisa ngontrol semua orang sih. Kalau kalian mau posting pribadi ke wall kalian ya silahkan, itu urusan kalian. Cuman kalau untuk di official, aku memang larang mereka anak-anak buat ngapprove semua postingannya berhubung keluar sama bis baru itu. Paulus Alfiano, aku panggilnya siapa? Alfiano aja, Alfian ya. Tak inget-inget Kapten Oleng Alfian. Rumahku deket mas sama PO Rizky Trans. Oh, wisata ya. Sering lihat kayaknya Rizky Trans. Nyimak Mas Rian sambil ngopi, monggo tak temenin ngopi. Bam Pro, good morning Mr. Rian. Good morning Bam. Buat video review Lexusnya mas, itu biasanya Mbah Mini dan kawan-kawan yang suka nge-review garasi. Salam dari Ngawi. Wah, Ngawi deket ini. Makan nasi pecel langgananku di Ngawi, deket pom bensin. Aku nggak tahu nama jalannya, warungnya kecil. Pendapat Mas Rian tentang STJ yang masuk jalur Mas Antoni? Pendapatku biasa aja, B aja, biasa aja. Cuman memang kemarin aku nyaranin ke Mas Agus, Mas kalau mau masuk ke jalur orang itu kulonun sama yang lebih tua. Iya mas, kemarin aku udah sempet telepon tapi memang belum sempet ketemu langsung. Jadi nggak ada salah paham di lapangan. Kita masuk ke jalur orang, tunjukin trayeknya mas, aku izin masuk. Aku tak nyari makan di sini. Ini izin trayekku ini. Jadi orang legowo semua mas. Udah tak bilangin kayak gitu kemarin. Cuman sementara ini baru lewat telepon katanya, belum sempat kesana karena lagi covid. Tapi tetap tak saranin kayak gitu. Jadi biar di lapangan itu adem mas. Kalian itu jangan melihat umurku yang masih 26. Aku ini di dunia transportasi termasuk gimana ya? Ya bisa dibilang orang yang dituain lah bapak itu, keluarga. Tak nyimak rokok-rokokannya baik mas. Saudara saya lihat Mas Rian live langsung buka YouTube ya Bu Saryanto. Oh iya? Alhamdulillah nambah viewer 1. Makasih banyak Mas Ari. Nggih mas, kami juga deket situ Jogja, ada Salatiga juga ada mas. Kapan-kapan main mampir Mas Alfian. Kalau mau ke Madura, Sidoarjo turun deketnya mana ya? Kayaknya enak turun di mana ya? Di coba tanya sama anak-anak bentar. Soalnya kalau kalian turun keluar tol itu nanti turunnya di Jalan Jakarta. Mas Rian anak asli Columbus ya mas, jadi dituain. Keluargaku bukan aku. Kita ini kan perintis generasi dekade lama. Dibanding sama pengusaha bus yang baru, yang sekarang ini kan rata-rata anak-anak dekade sekarang sih, bukan angkatan-angkatan lama. Yang angkatan-angkatan lama rata-rata kan sudah pada meninggal. Paling tinggal beberapa aja sih pengusaha akap yang tua-tua itu, bisa dihitung lah. Dan anak-anak mereka pun biasanya jarang ada yang terjun di barisan perintis kayak aku. Biasanya kan para pengusaha bis itu anaknya ya seperti apa yang dibilang sama Mas Hani. Jadi mereka hadir di tengah-tengah birokrasi yang sudah berjalan. Beda sama aku. Kalau aku kan emang lahirnya di kolong bis. Mas minta tipsnya dong biar wajahku ganteng kayak sampean. Kamu menghina atau menghibur ini? Ini menghibur apa menghina? Ya dimaksud di kolong bis itu kayak gitu.
Jadi aku nih bayi lahir apa namanya kecil itu dia kolong, aku kan anak kolong, kolong asrama itu. Kalau bilang bahasa anak kolong itu berarti anak tentara yang tinggal di asrama itu anak kolong. Mas Rian putrane jenengan pun dilatih di terminal, nggak tahu aku. Anak-anakku itu kalau aku aja ke terminal paling di sana cuma ngabisin jajanan di warung aja. Tapi ya nggak apa-apa. Aku pengen kenalin ke mereka. Belum kelihatan mana yang bisa gantiin aku besok kalau aku udah nggak ada dulu. Gimana Mas, pin YouTube official sudah keluar belum? Mungkin karena corona ya. Biasanya kebijakan yang diambil perintis sama penerus apa ada perbedaan signifikan? Bukan perbedaan sih benernya, cuman pemahaman mereka kan berbeda. Aku ngerintis usaha ini dari nol sama bapak. Contoh misal, anak-anakku besok kan nggak tahu aku ngerintisnya dulu kayak gimana. Mereka cuma tahu konsep zaman. Konsep zaman, mereka melihat dunia transportasi dari kacamata mereka pada saat itu gitu. Dan sudah berubah, sudah berbeda semua. Jadi gimana ya, makanya kemarin Mas Ani bilang IPOMI itu penting buat mereka-mereka itu supaya bisa menyelaraskan keinginan para generasi, para suksesor dengan para penerus. Begitu Mas, paham ya? Makanya kalau kalian lihat, jujur aja kalian lihatlah pengusaha-pengusaha bis dari angkatan tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang yang masih bertahan tinggal berapa sih? Yang masih punya pasar di lapangan itu tinggal berapa sih? Dan kalian lihat kendalanya pasti seperti itu. Generasi pertama merintis, generasi kedua udah nggak bisa mempertahankan, generasi ketiga hancur tinggal nama. Jadi itu banyak. Makanya kemarin Mas Ani bilang pas kita ngobrol itu dalam banget benernya itu. Makanya IPOMI itu sosok yang dibutuhkan karena ingin menggerus asumsi-asumsi dan pernyataan yang seperti itu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Jaksono, waalaikumsalam Mas Aditya Rahmansyah. Jadi beda konteksnya nanti. Ketika aku turun ke anakku, anakku turun ke anaknya, beda pasti. Nafal Astangkuf, waalaikumsalam Mas Rian, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Amin, amin, monggo, monggo silakan Mas. Sekarang pengusaha-pengusaha sekarang nggak pernah ngerasain jadi calo penumpang. Tahu susahnya nyari penumpang kayak gimana. Tahu gimana caranya hidup di tengah-tengah orang-orang terminal. Dalam artian supir, kernet, agen, rata-rata nggak tahu. Makanya mereka semua rata-rata birokrat. Cuman terbiasa ngelihat data di belakang meja, ngelihat penghasilan, tapi nggak tahu sulitnya nyari penghasilan di situ. Waalaikumsalam Mas Alif Z. Supir HR yang paling legend dan berkesan menurut Mas Rian siapa? Mas terbiasa jadi supir bis? Nggak boleh jawab. Kamu nggak akan bisa dapat jawaban dari aku kalau pertanyaannya siapa supir HR terlegend, siapa supir HR tercepat, siapa supir HR terbaik. Nggak ada. Nggak boleh dijawab itu pertanyaan. Untuk pemberangkatan dari barat apa masih pakai surat sehat? Dari awal aku nggak pernah nanya surat sehat kalian. Waalaikumsalam Onta Padang Pasir. Ervan Maulana, waduh, kayaknya lama aku baru ke Jakarta lagi nanti. Mas, mie ayam depan garasi kayaknya buka jam 9, jam 10 kayaknya. Cobain aja deh. Pulau Gadung sekarang jadi pengandangan sama terminal untuk trans ya. Waalaikumsalam Ponorogo. Di Bangka sampai kapan Mas? Sampai kerjaanku aku anggap cukup. Masih lama lah, semingguan mungkin. Seminggu 2 minggu. Mas, garasi ngemplak lor, belum ada agen bus HR. Ngemplak ada. Antok itulah ngemplak.
Mas kalau mau jadi driver di HR apa harus bisa nyetir? Nggak bisa mas. Nggak harus bisa nyetir buat jadi driver HR. Bisa mainan di HP juga bisa. Kalau main busit itu. Kangen Pulau Gadung yang dulu. HR Pulau Gebang udah aktif belum mas? Kalau Pulau Gebang tak aktifin kalian nggak akan bisa jalan dari sana. Emangnya kamu punya SIKM? Punya surat rapid test? Punya surat A, surat B, surat C, surat D? Pulau Gebang sudah jualan, tapi kalau penumpangnya nggak ada yang berangkat dari sana. Kamu dirazia, turunin nggak jadi pulang kamu. Menurut jenengan lebih nyaman pakai 3 garis apa centang mas? Apa tuh? Game saya bullshit mas. Apa yang 3 garis dan centang? Wisnu Pratama, waalaikumsalam, amin amin. Heru Setiawan, waalaikumsalam. Mas ada rencana masuk Surabaya, via Mojokerto, Jombang? Nggak ada. Pada parkir di mana ya mas? Di barat, di terminal. Di Tangerang ada, di Doyong ada, di Sumber Harta ada, banyak loh. Emangnya PSBB di Bandung sudah selesai ya? Dari Barat ke Pacitan belum, sampai Punung aja masih. Game saya busit livery HM semua mas, makasih. Apa kalau jadi supir di HR harus bisa nyetir? Nggak harus, kalau nyupirnya di busit kan nggak harus bisa nyetir. Nasi pecel Ponorogo mas, monggo. Aku kalau ke Ponorogo makannya sate ayam Pak Tukri apa siapa itu. Kaos mungkin mas, Adidas atau Nike. Kalau Nike aku jarang nemu ukuranku, Adidas. Benernya sama aja, aku sih nyari kaos yang penting muat aja, tak pakai nyaman. Mereknya nggak mikir aku. Ini aja Adidas nih. Saya rasa pesan-pesan Bapak cukup baik dan bisa membuka mata banyak orang yang mau usaha di dunia bis. Makanya usaha bis itu nggak bisa dipakai sembarangan, nggak bisa. Harus benar-benar disiplin banget. Terminal paling terkenal serem itu ya, nih zaman dulu nih. Paling itu ini Sumatera itu mana namanya? Raja Basa. 1. 2 Kampung Rambutan, 3 Pulau Gadung. Itu terminal paling angker zaman dulu. Karena tingkat kriminalitasnya luar biasa. Mas gak ada niatan ganti seragam kru HR? Aku pengen tak seragamin lagi, cuman kan mau ada peraturan pemerintah masalah penyeragaman nih. Jadi takutnya ntar aku udah bikin, anak-anak terlanjur beli, ntar beli lagi. Pagi Mas Rian, kira-kira kedepannya si bus akan, kalau aku tak fullin terus dari kemarin-kemarin, enjoy aja. Berkah terus mas buat bapak. Mas Rian luar biasa. Semalam saya nonton wawancara Pak Yadi, saya nonton bareng. Nah itu tuh, itu yang aku pelajarin dari bapak. Sayangnya bapak sama karyawannya luar biasa, tanggung jawabnya bapak sama karyawan itu luar biasa. Driver, kru, karyawan, salah itu di kantor, salah bener mereka itu urusannya di kantor. Waalaikumsalam Nu Ibnu.
Dulu pernah urusan sama copet Pulau Gadung, kalau sama copet nggak pernah, tapi kalau sama tukang jam yang bawa pisau itu nodong ke penumpang pernah, tendang dulu sampai kocar-kacir barang-barang dagangan itu. Pas zaman non AC masih ekonomi. Dia mungkin jualan naruh jamnya di paha-paha orang. Dia nggak tahu kalau aku di belakang lagi baca koran kan mungkin. Namanya non ekonomi kan, non AC kan, AC ekonomi kan joknya paling belakang kan sebaris itu. Aku duduk pas di tengah-tengah jalur situ paling belakang. Lah mungkin dia kesel karena barang dagangannya nggak laku, ada satu penumpang yang sampai ditodong sama dia, ngerasa udah ngeliat-liat jamnya dia, dipaksa buat beli. Aku lari dari belakang lah, tendang dia sampai nyusruk ke depan itu dulu. Habis itu dia kabur, jamnya kocar-kacir dipakai sama penumpang. Dulu. Tempat saya banyak ada bus Parwis campur Trans X Haryanto. Kalau udah X berarti nggak di bawah naungan PU Haryanto. Finansialnya aja di bawah naungan. Makanya kalian itu kalau dapat amanah dari Allah, apapun itu, anak, istri, keluarga, usaha, kerjaan, walaupun jaga penitipan sepeda itu tetap amanah dari Allah. Digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Biar Allah iba percaya sama kamu, nanti kamu diamanahkan yang lebih besar lagi. Yang tadinya jaga titipan sepeda, siapa tahu dikasih kesempatan beli sepeda motor, maksudnya bisa motor sendiri, disyukurin, dinikmatin. Siapa tahu nanti Allah kasih amanah lebih besar lagi, kamu dikasih mobil. Terus gitulah konteksnya.